Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Aingnya, di channel mamprang.id. Jadi kita udah lama banget nih nggak bikin sharing santuy ya. Makanya sekarang kita bikin sharing santuy lagi. Jadi di video kali ini Aing pengen ngebahas tentang perjalanan menuju Gunung Kerinci ya. Gunung tertinggi kedua di Indonesia. Asik. Jadi emang itu perjalanan terkesan banget lah. Pokoknya banyak cerita di dalam perjalanan itu. Dari pertama kali berangkat dari Bandung sampai ke Kerinci sampai pulangnya lagi. Itu seminggu perjalanan. Wah, banyak banget kisah-kisah mantap sama ketemu orang-orang keren ya di sana ya. Di perjalanan itu. Jadi nggak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita mulai ceritanya ya. Kita berbagi kisah, berbagi pengalaman di video kali ini. Jadi pas pertama kali Aing pingin mendaki Gunung Kerinci itu dari tahun 2019 kalau nggak salah. Pas habis naik Gunung Sumbing. Nah itu kan habis turun tuh sambil cerita-cerita sama Evin, pingin kemana lagi nih. Ya pinginnya langsung penasaran gitu ya, pingin ke Gunung Kerinci, Gunung Raung, Gunung Rinjani gitu ya. Semeru nggak tahu, belum kepikiran gitu. Tapi ya adalah beberapa pingin ke sana, beberapa pikiran pingin ke sana. Tapi masih belum terlalu tertarik gitu, terlalu banyak penggemarnya. Masih pingin cari yang sedikit penggemarnya tapi ya lumayan mantap lah untuk didaki, lumayan berkesan. Nah waktu kemarin tuh, jadi pas habis kerja kan ya bentar lagi gajian, punya uang lah, ada keinginan pengen naik gunung. Mau kemana nih pas awal Juli tuh, nyari-nyari gunung, pengen kemana nih. Tadinya mau ke Sindoro, kalau enggak mau ke ini Merbabu. Soalnya udah banyak banget tawaran tuh pengen ke Merbabu dari teman ya, alumni SD, ada juga yang angkatan gitu ya ngajakin, ayo ke Merbabu, ayo. Sebenarnya mau aja gitu, tapi masih belum bulat tekad tuh, masih bimbang mau kemana perjalanan nih. Pas awal bulan Juli nih, nyari-nyari scroll di IG, nggak taunya lihat ada open trip, nanjak bareng Gunung Kerinci. Kaget dong, kirain Gunung Kerinci ini nggak buka, soalnya udah lama banget kan ditutup Gunung Kerinci nih. Pas dilihat itu langsung searching di Google, apa benar udah buka belum nih Gunung Kerinci. Pas dilihat, oh ya udah buka dari Mei, 14 Mei kalau nggak salah udah buka Gunung Kerinci. Terus nyari-nyari info. Nah emang dari setiap pendakian tuh pasti yang utama kali dicari sama Aing itu ya budget untuk kesana, ke gunung tersebut gitu. Mau ke gunung manapun pasti dicari dulu info budgetnya berapa kalau naik transportasi umum, kalau naik ini transportasi pribadi gitu ya, atau open trip berapa. Jadi kita dibandingin dulu mana yang budgetnya paling murah, paling ringan, kita ambil itu. Biasalah minim budget. Nah habis dicari-cari info, nanyain orang-orang yang udah ke Kerinci kan, ada yang posting-posting tuh, cari di hashtag Gunung Kerinci, pasti ada aja yang posting tuh ya habis turun dari Gunung Kerinci, posting nanyain, Kak dari mana. Oh kebanyakan dari orang Sumatera yang udah naik, kalau enggak dari orang Jakarta tapi naik pesawat. Jadi kan wah budgetnya pasti lebih mahal kalau dari naik pesawat tuh. Jadi habis itu coba nyari-nyari di info di Google lagi berapa budgetnya. Oh ternyata naik bus. Nah kalau transportasi umum tuh kemarin tuh lihat dari Bandung naik bus ke Jambi. Nah ke Jambi itu 475 kalau nggak salah, kisaran segitulah. Habis itu dari Jambi ke Sungai Penuh. Ke Sungai Penuh tuh naik travel di antara 100 sampai 150 ribu budgetnya. Nah dari Sungai Penuh ke Kersiktuo, ke Kayu Aro tuh, itu naik angkot 40.000 sampai BC. Tapi katanya kalau lebih banyak penumpangnya lebih murah, jadi di korting itulah, kayak ngeborong gitu. Jadi habis dihitung-hitung budget 475 tambah 150, ambil pahit-pahitnya gitu ya, tambah 40. Terus naik lagi nanti tuh pick up dari BC ke gerbang Pintu Rimba. Nah itu 40.000 bolak-balik kalau nggak salah, 20.000 bolak-balik 20.000. Nah dihitung-hitung budget, waduh ini belum sama makan, belum sama logistik, udah bisa tembus 1 juta lebih nih kalau misalnya dihitung sama PP ya. Jadi wah banyak banget lah ini biayanya harus keluar gitu kalau misalkan pakai transportasi umum. Jadi dihitung-hitung lagi budgetnya,
aduh ini terlalu mahal gitu ya. Belum zaman sekarang kan corona harus ada rapid antigen kayak gitu. Nah kan kalau di puskesmas tuh harganya 150.000, 100.000 ya, macam-macam relatif lah gimana tempat gitu ya kalau misalnya rapid antigen. Ya jadi emang perjalanannya cukup jauh. Terus berapa kali naik transportasi umum yang bikin mahalnya tuh. Ya 2 hari 2 malam lah perjalanan nyampe Gunung Kerinci itu, BC Gunung Kerinci. Jadi emang terlalu banyak lah biayanya kalau naik kendaraan umum. Nah coba di searching lagi sama Aing tuh kalau misalkan naik kendaraan pribadi. Kalau bensin kan naik mobil tuh relatif ya, gimana mobil, gimana cc, pasti gimana ini bahan bakarnya, ada yang boros, ada yang nggak boros gitu. Nah pas yang paling dilihat tuh pas penyeberangannya naik kapal. Kalau mobil tuh kisaran 500 sampai sejuta bolak-balik. Nah kan kalau misalnya diisi sama 7 orang atau 8 orang ya masih ketutupan lah biayanya, paling patungan 500.000 per orang atau sejuta per orang juga cukup buat bolak-balik gitu. Ada lebihnya lah mungkin. Tapi masalahnya Aing cuman sendiri yang mau berangkat dari Bandung gitu. Teman-teman Aing masih pada sibuk skripsi, ada yang sibuk kerja, ada yang sibuk KKN, magang. Wah lagi pada sibuk-sibuknya itu bulan itu tuh. Pokoknya lagi pada ujian, pada sibuk lah pokoknya. Nah salah satu teman Aing yang masih free gitu ya, masih bisa diajak kemana-mana bebas gitu, Evin. Nah Evin di Lampung masalahnya, jadi mau nggak mau dari Bandung sendiri berangkatnya. Ya udah habis itu lihat yang nanjak bareng tuh budgetnya 900.000. Murah banget nih kan, daripada tadi perhitungan estimasi yang pertama dari naik angkutan umum 900.000, ditanyain kalau rapid antigen berapa, ada di sini nanti bareng-bareng katanya 100.000. Nah jadi kan sejuta tuh udah transportasi balik si Maxi terus sama pick up, jadi udah tergolong murah lah segitu. Paling kita nyiapin uang buat logistik sama buat jajan doang di perjalanan. Nah habis itu udahlah mau gimana lagi, ambil aja langsung situ. Jadi emang niatnya tuh berangkat tuh cuman pingin nebeng transportasinya doang ya, cuman pingin ikut naik busnya doang, nyampe sana nanjaknya pingin bareng sama Epin aja udah, yang lainnya ya acuh tak acuh gitu. Tadinya kayak gitu pemikirannya, mau kenal mau enggak ya itu mah gimana nanti situasi dan kondisi di sana. Soalnya emang bener-bener Aing dari Bandung sendiri gitu yang kenal, yang kenal maksudnya nggak ada yang kenal lagi sama yang lain gitu, cuman sendiri aja dari Bandung. Yaudah langsung daftar, tanggal 5 berangkat tuh dari Bandung. Nah tanggal 5 tuh pas itu taunya kan dari seminggu sebelum itulah, masih jauh lah, masih akhir-akhir bulan Juni. Nah ngabarin Pin ayo ke Kerinci, ayo siap nanti ngumpulin duit dulu. Enggak, ini tanggal 5 langsung dadakan. Dia kaget kan, tapi dia emang keren orangnya ya, siap nggak siap langsung siap dia. Oke siap, ayo tanggal berapa, tanggal 5. Berarti dia estimasiin sendiri biaya budget dia berapa dari Lampung naik bus, naik travel nyampe Kerinci berapa gitu ya. Tadinya dia pingin sendiri, nggak taunya pas udah mendekati hari H, nah adanya pingin ikut, jadi dia berdua. Pokoknya kita bagi-bagilah logistiknya. Dia bawa logistik berat buat makanan berat, saya bawa logistik ringan gitu ya. Dia berangkat hari yang sama tanggal 5 juga. Soalnya ternyata dari Lampung ke Jambi juga sama jauhnya ya, kirain deket. Pas saya lihat juga di Google Map, emang perjalanan jauh tuh. Dari Bandung ke Kerinci itu hampir 1000 berapa ratus kilometer gitu ya, lebih jauh daripada Bandung ke Bali gitu. Wah pokoknya 2 hari 2 malam lah perjalanan. Nah pas tanggal 5 nya itu saya langsung kontak kayak Pin ayo berangkat. Dia berangkat, saya juga berangkat. Nah kan perjanjiannya waktu di pendaftaran itu ya berangkat bareng tuh tanggal 5 subuh, berangkatnya tuh jam 4. Jadi emang udah prepare tuh, udah siap banget, takut ketinggalan bus kan kalau dari Cimahi jauh ke Cibiru. Ya udah naruh motor di Jatinangor, di Gunawan, habis itu ke UIN. Bukan ke UIN sih ya, kosan-kosan dekat UIN itu nginap dulu di sana biar dekat. Soalnya pool bisnya katanya di daerah situ, beneran Cibiru situ kan dekat kalau dari UIN. Tidur di situ sebenarnya nyampe tuh malam ya, begadang tuh nyampe jam 2. Tidur bentar, nyampe jam 3 bangun langsung ke lokasi, ke pool bisnya. Nggak tahunya lama ngaret ya, kebiasaan lah orang Indonesia gitu ya. Ngaret jam 7 baru berangkat dari Bandung. Ya mau nggak mau emang kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, peserta.
sambil sebat dulu, oke? Biar santai. Sebat santuy, sharing santuy biar mantap skuy. Nah, bentar ya. Nah, jadi berangkat dari Bandung jam 7 tanggal 5. Terus kalau nggak salah tuh cuma 15 atau 17 orang tuh dari Bandung, tuh sedikit banget ya satu bis tuh. Kan hampir 60 orang kalau nggak salah yang ikut. Kalau nggak salah, nggak tahu berapa aslinya berapa. Berangkat ke Jakarta, ngambil orang lagi ke Tangerang. Pokoknya di setiap perjalanan ngambil orang terus. Banyak banget pesertanya ya. Ada yang dari Malang juga ada, Malang, Surabaya, Jogja ada, semuanya ikut. Jadi karena emang murah gitu ya, ikut dari mereka yang dari Malang, dari Surabaya, itu tuh pada ngejar semua ke Bandung, ke Jakarta. Jadi dari Bandung ngambil orang di Jakarta, di Serang, di Banten, di Merak, pokoknya sampai berangkat ke sana. Nah, sebenarnya yang aslinya tuh harga ininya apa open tripnya tuh 750 ya. Wah, aing nih kena kayak calo lagi gitulah. Jadi dilempar gitu. Jadi beda panitia katanya gitu. Jadi aing 900 ya, beda 150 lah. Mungkin emang biaya yang ngambil cuan lah lebih gitu. Karena calo ya mau nggak mau tapi masih masuk akal lah, masih make sense gitu. Terus aing berangkat kan tanggal 5 jam 7 berangkat, berhenti Jakarta, ngambil orang nyampe Serang. Nah, nyampe di pelabuhan tuh jam 5 sore. Itu emang katanya terakhir pemberangkatan itu jam 5 sore waktu itu tuh. Jadi pas banget nyampe sana jam 5 sore, naik ke kapal. Nah, dari kapal tuh berangkat nyebrang ke Lampung tuh kalau nggak salah 2 jam 3 jaman lah, kisaran segitu. Nyampe di sana lanjut lagi perjalanan sampai ke Kayu Aro gitu ya, ke base camp Gunung Kerinci itu hari ketiga subuh-subuh. Nggak tahu ngaretnya karena ngambil-ngambil orang kali ya. Emang kan banyak orang yang diambil-ambil tuh. Ada yang dari Palembang, ada yang dari Jambi, ada yang dari Lampung, beda-beda gitu ya. Nggak semuanya dari Bandung sama Jakarta. Walau meponya tulisannya Bandung Jakarta, tapi orangnya beda-beda, bermacam-macam. Nah, yang berkesan nih pas aing kan duduk belakang ya, orang sendirian ngapain di tengah, nggak ada teman, nggak ada yang kenal. Ya udah di belakang aja ngambilnya. Pas duduk, nggak taunya banyak juga orang-orang yang ikut ini open trip nih sendiri juga dia. Jadi emang nggak bawa temen, emang benar-benar sendiri gitu. Bawa persiapan sendiri, logistik sendiri, tenda sendiri, yang cup 2 banyak banget. Ada yang dari Jawa, Jakarta, itu pada sendiri-sendiri. Jadi pas di situ tuh enak. Kalau ada temen kan misalnya mereka pasti lebih intens ngobrol sama temannya sendiri yang udah kenal. Kalau yang belum kenal nih sama-sama nggak kenal, jadi saling kenalan, berbaur gitu ya, saling ya ngasih tahu dari mana, mau kemana ya, sama ke Kerinci ya, dari mana, oh ini sendiri, iya sendiri, gimana ini persiapan gitu. Oh ngobrol panjang. Pas banget pas pasukan belakang nih, bus pasukan belakang, orangnya asik-asik banget asli. Ada Bang Ilham, Bang Ale, terus ada Bang Li, ada Bang Ajis, terus Bang Adi, Bang Jidan, terus Mas Miftah, terus wah banyak banget ya. Kalau disebutin satu-satu, wah satu bus di absen nanti sama aing. Hampir semuanya pokoknya yang di bus itu orangnya rame-rame, asik-asik, baik-baik semua asli. Nggak nyesel lah ketemu sama mereka, asli pingin reunian lagi nanti ya kalau ada sempat waktu gitu, kita ngumpul bareng lagi. Nah pas berangkat kan nyampe berarti hari Senin berangkat, kalau nggak salah tuh hari Senin berangkat, Selasa, Rabu subuh tuh udah nyampe di BC. Nah Epin aing nyampe jam subuh tuh ya istirahat dulu, ngeregangin kaki kan pada nekuk semua, terus bersih-bersih, siap-siap logistik. Kalau aing kan udah prepare, udah sama Epin bagi-bagi tugas gitu. Jam 10-an kalau nggak salah baru mulai berangkat gitu ya, setengah 10 lah, jam 9 setengah 10 baru mulai start dari BC tuh ke, ya sebenarnya di rumah warga dulu, kita di homestay terus ke BC. Nah itu setengah 9 setengah 10-an. Nah Epin tuh udah ada di BC tuh dari jam 7, jadi nungguin lama dia, yang emang gitulah, kita terpisah tempat. Nah berangkat dari BC tuh setengah 9-an, registrasi udah siap, simaksi langsung berangkat. Nah kalau misalkan naik kolbak dari BC ke Pintu Rimba tuh 20.000 bolak-balik kalau nggak salah. Itu kisaran emang agak jauh, 15 menit ya. Kalau jalan kaki lumayan capek, jalannya juga bebatuan gitu. Jadi makanya pakai kolbak.
Nah waktu itu kan aing udah nyampe sama Epin bareng, aing suruh ikut, ayo Epin bareng aja ikut callback, ini rombongan, ikut callback rombongan. Kan itu banyak orang ya kita, jadi 3 kloter 3 kali callback kalau nggak salah. Nah aing callback pertama berangkat sama Epin, nyampe di pintu rimba. Nah yang lain udah mulai persiapan. Pas dari turun dari pick up tuh ke pintu rimba masih agak jalan dulu lah sedikit lah, berapa ratus meter, berapa meter lah. Nyampe di pintu rimba, berdoa, semuanya berdoa, aing berdoa sama Epin, nah bikin video gitulah. Ya kan udah perjalanan jauh belum ketemu Epin, ngobrol-ngobrol dulu sama Epin. Perjalanan gimana tadi dari Lampung gitu, ngobrol-ngobrol. Jadi biar mereka duluan, aing sama Epin nanjaknya. Emang konsepnya gitu sih. Jadi sebenarnya pingin bareng juga sama mereka, tapi ya gimana lagi, Epin juga temen aing harus nemenin Epin dulu. Sama Epin jalan. Nah di di pintu rimba nih ketinggian berapa, bentar ya lihat dulu, lupa aing. Nah di pintu rimba nih mulainya dari start ketinggian 1810 mdpl, jadi udah tinggi ya, itu udah 1000 lah. Nah terus kita mulai perjalanan nih, aing kasih estimasi ininya ya, waktunya. Kita mulai perjalanan dari pintu rimba ke pos 1. Nah dari pintu rimba ke pos 1 itu kurang lebih pas aing ngalamin perjalanan itu tuh 15 menit sampai 20 menitan lah. Itu standar katanya ya. Emang jalannya juga landai, banyak landainya gitu. Becek-becek ya, tanah inilah tanah subur gitu. Hutannya emang hutan, wah keren banget, kayak hutan Avatar ya. Masih asri. Banyak juga hewan-hewannya di sana yang masih berkeliaran ya. Ada tupai, kemarin lihat tupai, burung-burung keren. Terus habis itu ada monyet apa ya, nggak tahu bekantan nggak tahu apa, kayaknya kayak ini monyet badut ancol tuh, badut dufan tuh, kayak gitulah, yang hidungnya gede warna oranye. Nah itu. Nah waktu itu aing jalan sana, untungnya nggak ketemu harimau ya, tapi emang tidak disarankan untuk naik Gunung Kerinci itu malam-malam, soalnya dari jam 5 sore sampai malam tuh harimau udah mulai berkeliaran di daerah hutan pos 1 sampai shelter 1 kalau nggak salah. Itu buat nyari makan. Jadi emang nggak disarankan untuk trekking malam di Gunung Kerinci tuh. Nah ini kan jalan itu jam 10-an lah. Itu kisaran 15 sampai 20 menit sampai ke pos 2. Itu jalannya landai, hutan, lebat. Wah enak banget lah pemandangannya. Pokoknya bikin, kalau bahasa Sundanya tuh herang panon tiis ceuli, asik. Dari pos 1 dari pintu rimba ke pos 1 tuh kurang lebih durasinya 15 sampai 20 menit. Nah, itu ketinggiannya di pos 1 tuh 1889 mdpl. Nah, dari pos 1 menuju pos 2, nah ini perjalanannya banyak landainya juga, tapi udah lumayan agak nanjak-nanjak sedikit, tapi masih hutan rimbun juga gitu ya. Nah, itu perjalanan menuju pos 2 tuh di antara 20 sampai 25 menit waktu aing berjalan itu ya sama Epin tuh. Nah, itu juga ketinggian di pos 2 2020 mdpl. Nah, dari pos 2 ke pos 3 ini udah lumayan nanjak. Tapi belum begitu nanjak banget, masih nanjak segini lah, belum kayak gini. Nah, itu ketinggian di pos 3 tuh kisaran 2225 mdpl. Nah, perjalanannya tuh kurang lebih 1 jaman lah, karena udah mulai nanjak, banyak istirahatnya juga gitu. Jalan santuy lah kita nih. Nah, dari pos 3 ke shelter 1 itu juga udah mulai nanjak lagi. Tapi masih hutan juga, masih hutan ya. Masih pokoknya keren banget hutannya, kalian harus ke sana. Itu durasi waktunya juga kalau nggak salah 1 jam. Masih sama lah panjangnya. Treknya 1 jaman. Nah, itu ketinggian di shelter 1 itu 2505 mdpl. Nah, kita waktu kemarin tuh ngecamp dulu di pos 1 karena adanya event itu sakit kaki ya, kram. Jadi ya udah ngecamp sana. Pas banget pas kita ngecamp turun hujan. Jadi ya daripada ngelanjutin basah-basahan di jalan, mending udah tidur aja di sana. Kita makan dulu, tidur, istirahat, persiapan buat ke shelter selanjutnya gitu. Nah, besoknya kita berangkat dari shelter 1 menuju shelter 2. Nah, ini perjalanan paling panjang, paling jauh di Gunung Kerinci. Nah, dari shelter 1 ke shelter 2 tuh durasi waktunya kurang lebih 2 jamannya atau lebih, soalnya udah mulai nanjak terus gitu. Dari shelter ke shelter tuh semuanya pasti nanjak terus. Udah mulai dari shelter 1 lah nyampe puncak itu nanjak terus kebanyakan. Udah jarang banget dapat bonus-bonus landai. Aduh, Adan, bentar dulu ya, skip dulu. Oke, lanjut lagi ya. Jadi tadi dari shelter 1 ke shelter 2, nah itu durasi
perjalanannya kurang lebih 2 jaman lah atau lebih gitu ya, karena udah mulai nanjak banget. Terus pemandangannya juga udah keren tuh di sana, udah mulai ini tebing-tebing bebatuan, wah keren pokoknya lah. Udah mulai tebing-tebing bebatuan, durasi waktunya 2 jam, dan ininya ketinggian shelter 2 sebentar ya, lihat dulu lupa. Ketinggian shelter 2 3100 mdpl, jadi jauh banget ya, dari 2505 mdpl ke 3100 mdpl, jadi emang wah jauh lah. Nah udah sampai shelter 2 itu tempat campnya nggak begitu besar. Kalau camp di shelter 1 itu luas banget ya. Nah kalau di shelter 2 nggak begitu besar. Habis itu perjalanan lagi dari shelter 2 ke shelter 3 itu yang paling keren. Jadi tebing-tebing bebatuan juga kayak gitu, tapi ada lumut-lumutnya. Wah keren banget perjalanannya pokoknya. Nanti ada beberapa lah foto-foto sama videonya ya, diselip-selipin di video ini. Nah itu durasi waktunya 1,5 jam lah sampai shelter 3. Di shelter 3 tuh udah mulai terbuka ya, udah batas vegetasi lah. Jadi pepohonan tuh udah nggak ada yang rindang-rindang kayak gitu, paling pohon-pohon kecil, terus lapangan bebatuan, ya pokoknya udah batas vegetasi. Dari situ shelter paling atas sebelum muncak kita di sana, shelter 3. Itu ketinggian di shelter 3 itu 3350 mdpl. Nah kemarin tuh kita nyampe di atas tuh sore lah, asar lah nyampe di shelter 3 sama Epin tuh. Nah untuk informasi juga, kalau di Kerinci ini dari pos 1 sampai shelter 3 semua ada sumber air, sumber mata air gitu ya. Pos 1, pos 2, pos 3, shelter 1, shelter 2, shelter 3 itu semuanya ada ini mata air buat ngambil air gitu ya. Terus kalau untuk ngecamp nggak boleh di pos 1, 2, 3 karena itu rawan banget, masih dataran rendah lah, masih tempat berkeliarannya hewan-hewan buas. Jadi nggak boleh, harus minimal di shelter 1, kalau nggak 2, 3 gitu. Nah kemarin kita habis ngecamp di shelter 1 langsung ngecamp lagi di shelter 3. Wah pemandangan di shelter 3 keren banget kan, nyampe sana asar ya. Terus udah senja-senja tai anjing gitulah. Gitulah, udah siluet oranye keren banget. Terus ditambah lagi kan udah nggak ada pepohonan tinggi, itu lautan awannya keren banget, sejauh mata memandang lah. Itu awan kapas semua lah. Kalau bisa terjun berenang di sana, terjun aing ke sana ya berenang. Pokoknya keren banget itu, dikasih pemandangannya lautan awan di shelter 3 tuh. Tapi emang cuacanya udah mulai dingin. Ya bayangin aja lah 3000 mdpl itu udah wah dingin banget. Angin juga udah mulai kenceng di sana ya. Jadi emang harus prepare, persiapan yang paling bener lah kalau udah ngecamp di shelter 3. Lanjut lagi dari shelter 3 ke puncak. Nah dari shelter 3 ke puncak nih durasi waktunya itu 1,5 jam juga kalau lambat, tapi bisa 2 jam juga gitu ya, gimana situasi dan kondisi. Kalau angin kencang atau kawahnya ngeluarin asap beracun turun gitu kan, harus di stop dulu pendakian, nggak bisa dilanjutin daripada mati di jalan kan ya, kisaran segitu. Terus udah mulai treknya itu bebatuan merah kayak Gunung Selamat lah kayak gitu, hampir 11-12 sama Gunung Selamat kalau untuk summitnya. Cuman Gunung Selamat kan kalau udah menuju puncaknya itu ada pasir-pasir kayak di Semeru gitu. Kalau misalnya di Kerinci ini nggak ada, bebatuan terus sampai puncak. Pokoknya ya udah mulai capek lah kalau untuk pendakian. Jadi lebih enak di tanah daripada di batu, kan keras buat tumpuannya itu. Nah di puncak itu ketinggiannya 3805 mdpl. Jadi batas di puncaknya itu nggak nentu ya, gimana situasi belerang itu, naik nggak asap beracunnya. Kalau misalnya naik udah nggak kondusif, lebih baik turun daripada nyawa melayang gitu ya. Jadi inti dari pendakian itu yang penting pulang sampai selamat gitu. Puncak itu hanya bonus kata orang-orang bagi yang nggak mampu. Ya pokoknya pasti siapa yang nggak mau sih ke puncak, udah jauh-jauh dari daerahnya masing-masing pasti pingin banget ke puncak gitu ya. Tapi harus ingat safety first ya, pokoknya safety nomor 1 lah. Keselamatan lebih utama daripada segalanya. Nah jadi itulah beberapa rincian biaya untuk pendakian ke Gunung Kerinci dan estimasi waktu pendakian Gunung Kerinci. Jadi mungkin beberapa orang ada yang masih bingung pingin ke Gunung Kerinci naik apa, mungkin bisa tercerahkan dengan video ini ya. Terus kalau misalkan ke Gunung Kerinci jangan lupa ke Danau Gunung 7. Di Danau Gunung 7 itu juga keren banget, tapi
perjalanannya wah cukup mantap ya Danau Gunung Tujuh. Emang jaraknya jauh sih dari Gunung Kerinci ke Gunung Tujuh tuh. Danau Gunung Tujuh tuh harus naik kolbak lagi. Untuk biaya di kolbaknya tuh berapa ya? Kurang tahu, aing kan ikutnya ini nanjak bareng. Pokoknya si maksinya itu 10.000 kalau nggak salah. Nggak tahu kalau ngecamp 20.000, kalau tektok 10.000 di Danau Gunung Tujuh. Kalau di Gunung Kerinci kalau 2 hari 1 malam itu 20.000. Kalau misalnya 3 hari 2 malam 25.000. Itu biaya ini si maksinya ya. Kalau ke Danau Gunung Tujuh perjalanannya cuman 3 jaman lah, 4 jam 3 jam gitu. Tapi nggak ada bonusnya banget, langsung nanjak gini terus perjalanannya ya sampai Danau Gunung Tujuh. Tapi keren banget, airnya biru-biru jernih, putih, biru, hijau, putih, jernih. Itulah pokoknya keren banget. Suasananya juga segar banget di situ. Kalau yang pingin ke sana lebih baik ngecamp sih, lebih afdol ya, lebih memanjakan mata banget di sana. Pokoknya buat yang kalian pingin ke Gunung Kerinci atau Danau Gunung Tujuh masih kurang paham, kurang jelas, bisa searching di Google lah, atau nanya ke orang-orang yang udah pernah ke sana, atau boleh nanya ke Aing juga gitu ya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang enak ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di video ini, oke? Di channel ini mamprang.id. Oh iya, satu lagi. Nih Aing dikasih makanan ya sama teman Aing. Dia lagi bikin usaha, namanya Capek Rahem. Nah ini makanan khas Bandung ya, basreng, keripik-keripikan. Pokoknya yang suka cemilan-cemilan Bandung bisa langsung kepoin aja nih di Instagramnya, di Instagramnya Capek Rahem. Nah itu di sana pokoknya makanan khas Bandung banget. Yang pengen nyemil harus beli ini, oke? Yang terakhir, salam mamprang.